Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randy Abdul Aziz di channel yang kita banggakan, Bravo Channel Indonesia, selalu di hati. Oke, kali ini kembali lagi dengan partner podcast kita dan CEO-nya BCI Indonesia ini, Pak Rustandi. Kumaha damang, Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Siap. kali ini ada yang seru-seru nih, Pak. Ya. Kemarin itu tanggal 9 kok. Bukan. 6 lah, seminggu yang lalu gedung sate itu kedatangan tamu, tapi tamunya bukan tamu yang jauh, Pak. Tamu dekat, warga Jabar sendiri, Pak. Iya, betul. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih Pak beritanya. Oke. Ajib nih, keren nih. Mana nih beritanya? Geruduk gedung sate, sejumlah perwakilan masyarakat pertanyakan beban hutang yang bakal ditinggalkan Ridwan Kamil. Ngeri. Coba di cross roll ke bawah. Diturunin, Bro, ke bawah, Bro. Oke. Jadi di berita ini nih, Pak, kabarnya Jabar itu punya hutang, Pak, ke negara, Pak. Sebesar kalau nggak salah 4 triliun, Pak. Jadi warga itu mempertanyakan, kok ini hutang ditinggalin gitu aja sih sama Ridwan Kamil, Pak. Nah, ini jadi pokok pembicaraan kita saat ini. Gimana tuh, Pak, menurut Bapak tentang berita ini? Oke, kalau masalah masyarakat datang ke tempat gedung sate, itu kan gedung sate ada rumah warga Jawa Barat. Nah, sah-sah saja itu kan. biasa. Bahkan para pengambil kebijakan harus menyambut mereka. Karena pada saat di podcast pertama, ini kan bagian dari orang-orang yang tidak paham atau belum memberikan informasi terkait persoalan COVID-19 dan penanganannya. Jadi kalau yang bersangkutan datang ke warga, berikan dia informasi yang jelas agar mereka paham. Sebab belum tentu juga sebetulnya beban yang tidak bisa terselesaikan. Karena memang ada kondisi yang menyebabkan hampir semua daerah harus punya langkah-langkah tertentu dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi akibat COVID-19 waktu itu gitu kan. Oh, gitu. Nah, Pak, itu kan totalnya 8 miliar. 4 miliar tuh, 4 Pak. 4 triliun. 4 triliun, Ya, Pak, ya. 4 triliun. Ngeri banget tuh, Pak. Sebenarnya faktanya kayak gimana sih, Pak? Gini ya, kalau lihat dari sisi itu harus kita lihat secara keseluruhan. Jadi tatanan dunia kan sudah porak-poranda akibat COVID-19. Hampir betul. Dalam tanda kutip ada kecemasan dunia tidak terselamatkan kalau langkah-langkah semua pihak tidak cepat menangani itu, gitu kan? Karena itu belahan dunia menerima kondisi seperti itu. Nah, kita tidak hanya melihat kondisi yang Jabar saja, gitu kan, tetapi secara keseluruhan pemerintah pusat sudah mengeluarkan dana baik saat penanganan COVID maupun pemulihan itu sampai 1,1 triliun ya totalnya. Wow, nah, gede juga ya. Yang tadi dikupas itu selain alokasi APBN, dulu kan ada refocusing, kemudian pergeseran anggaran dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan perang COVID kan digeser. Sehingga muncul angka hampir 1.000 triliun itu dari pemangkasan anggaran untuk dorong ke penanganan COVID dan pascanya itu. Nah, di samping itu Kementerian Keuangan kan punya badan usaha PT SMI itu gitu kan. Nah, ya selain dari APBN, pemerintah pusat memberikan ruang kepada daerah untuk memanfaatkan dana dari SMI dan sebesar total 10,7 triliun. Nah, kalau dari data Kementerian Keuangan, Jabar itu bukan 4 triliun, tapi 1,812 triliun. Itu ya. 1,8-an lah ya, Pak. Ya, 1,8 triliun. Kalau dari situs yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan begitu. Nah, ini Pak, 1,8 triliun itu hutang pemerintah Jabar ke hutang pemerintah pusat berarti ya. Betul. Kok pemerintah bisa menghutangkan itu yang sedang saya pikir, bukankah mereka satu line gitu, satu garis lurus? Ya, kalau saya melihat seharusnya gitu kan, apapun persoalan COVID dan penanganannya, kalau menurut saya memang seharusnya tidak lagi muncul hutang piutang lah. Itu kan untuk rakyat juga, uang-uang rakyat juga gitu kan. Tapi mungkin ya saat itu dengan kondisi APBN yang sangat berat, maka dilakukan langkah-langkah tertentu, diantaranya memanfaatkan dana yang memang ngendap di SMI.
Nah, ketika tidak aktivitas ekonomi kan uang itu tidak ada manfaat, sehingga ditawarkan kepada kepada masyarakat, kepada daerah masing-masing yang mudah-mudahan itu bunga rendah, tidak seperti bunga bank umum itu kan, sehingga walaupun pinjaman yang akhirnya tidak menjadi beban berat bagi pemerintah daerah maupun kepala daerah yang akan meninggalkan jabatan semacam Pak Ridwan Kamil. Gitu. Iya, jadi kan lucu Pak, pemerintah Jabar tiba-tiba selesai masa jabatan Pak Ridwan Kamil punya hutang KPR kan? Ya, punya hutang ke pemerintah pusat atau hutang ke BUMN, anggap ya Pak ya, ke BUMN. Nah Pak, penyelesaiannya sebenarnya PAD yang dimiliki pemerintah Jabar menurut Bapak realistis nggak untuk penyelesaian itu? Jadi kalau APBD-nya Jabar ya nanti sebetulnya saya tidak lihat melihatnya. Nah, bagaimana sebetulnya para pemangku kepentingan ataupun TAPD atau kepada yang akan datang, karena kan ini sebenarnya bukan keinginan Pak Ridwan Kamil. Betul. Ya, karena kondisi yang memang langsung diambil langkah, maka ini tidak juga berpengaruh kepada masa waktu kepala daerah atau gitu seperti itu. Nah, justru dengan seperti ini maka akan membangkitkan kan sebuah tatanan ekonomi yang terpuruk akibat Covid. Dengan jalan ini memang akan menjadi bangkit gitu kan. Nah, kalau saya tidak melihat ke situ ya, tidak melihat apakah ini beban siapa. Yang paling penting manajemen keuangan ke depan harus ditata sedemikian rupa sehingga kewajiban kita kepada bisa terbayarkan. Nah, kalau saya melihat nilai manfaatnya itu tergantung kita penyikapannya. Andainya bunga yang ditetapkan oleh PT SMI itu, BUMD yang di bawah keuangan itu lebih rendah atau berlaku flat gitu kan, mungkin lebih menguntungkan. Tetapi kalau misalkan bunganya semacam bank umum yang kita dapat KPR, jangan-jangan pada saat jatuh tempo menjadi 40% bunganya. Kan luar biasa. Luar biasa itu. Nah, andai kan misalkan kalau flat 2%, mesti bisa terima. Karena kalau saya melihatnya ketika kita akan membangun infrastruktur dengan nilai inflasi X%, nah kita hitung nih, apakah bunga itu akan di bawah inflasi atau tidak. Kalau di bawah inflasi kan kita dapat keuntungan lebih dulu. Ya betul. Tinggal bayar. Kan sama saja dengan kita membangun, dikemudiankan. Justru kalau memang seperti itu, kalau bunganya misalkan lebih rendah, kita justru diuntungkan. Karena manfaat lebih dulu didapat, gitu kan. Kemudian kita tinggal membayar. Nah, seharusnya dibangunnya katakan 2028 sudah dibangun, sama saja kan? Ya betul. Bahkan kalau 28 mungkin saja nilai dolarnya sudah 20.000, mungkin begitu sebagainya. Nah, sekarang di tataran 14.000. Itu mungkin manfaatnya. Jadi hal itu mestinya secara tuntas disampaikan kepada masyarakat, gitu kan. Seperti itu Pak. Nah Pak, di berita ini juga disampaikan Pak. Jadi 8 tahun beban cicilnya katanya. 8 tahun beban cicil 2024 itu 566 triliun sampai nanti 2029 katanya. Betul. Nah, melihat perkembangan ekonomi di Jawa Barat saat ini, seberapa optimis, seberapa relate-nya pertumbuhan ekonomi ini akan membantu pelunasan hutang ini, Pak? Ya kalau lihat contoh Kabupaten Bogor aja, kita kan ketika waktu Covid kan di bawah minus 1,27 kan. Lalu sekarang sudah 5, sekian gitu. Jadi saya punya harapan besar karena kan pertumbuhan Jawa Barat tergantungnya pertumbuhan di daerah dan kota. Betul. Nah ternyata hampir semua dari itu pertumbuhannya kan luar biasa bagus. Maka kondisi hari ini sudah sudah normal-normal saja, sehingga saya yakin bahwa dengan kondisi hari ini dan mudah-mudahan tidak ada hal lain ya ke depan. Betul. Saya masih punya harapan, punya optimis, walaupun itu pasti masih 2 masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah betul. 1,5 kali jabatan ya. Mudah-mudahan sih Bapedanya, BPKAD-nya atau para pencari lah sumber penghasilan pendapatan daerah bisa menuntaskan itu. Tapi saya pada posisi saya lebih ke nilai positifnya. Positifnya gitu, Pak ya. Jadi kemungkinan jadi lucu ya, Saudara Selembur kita punya beban hutang di Jawa Barat, tapi beban hutangnya ke pemerintah pusat. Jadi PR kita bersama juga ya, Pak. Betul. Jadi PR kita bersama bagaimana pertumbuhan Jawa Barat ini bisa lebih kencang, karena ingat beberapa daerah nggak punya hutang gitu, mah punya beban hutang gitu ya, Pak ya. Nah, justru dengan kondisi itu yang diuntungkan kabupaten kota. Oh iya benar, benar. Jawa Barat ya yang punya hutang. Iya. Dari Jabarnya diturunkan ke bantuan keuangan. Oh iya betul. Semacam kita kan dapat tuh
pasar revitalisasi pasar Cisarua itu kan dari PED. Betul. Nah, justru kalau dari sisi Kabupaten Bogor ya berterima kasih Pak Emil Kang Emil bisa mengambil langkah cepat untuk bisa memulihkan, membangkitkan lah tanda kutip gerak ekonomi di Kabupaten Bogor, khususnya di Cisarua kan gitu. Nah, iya. Nah, saya juga punya catatan nih Pak dari berita tersebut juga, ternyata dari anggaran tersebut itu jadi jalan 40 Pak, 41 jalan. Betul. Terus juga sebanyak 5 kegiatan untuk infrastruktur pengairan Pak. Lanjut lagi juga sampai ke pembangunan infrastruktur sosial Pak ternyata ya. Betul. Jadi ada 10 kegiatan yang didanai oleh anggaran tersebut. Nah ini kan positif juga ternyata Pak ya. Untuk ke publik kan. Ke publik, bukan hutang untuk jajan ya Pak. Iya, jajan di hotel, SPPD itu kan, seperti itu. Itu justru kalau saya sih melihatnya tadi ya, perbandingan nilai manfaat hari ini diterima, kita mencicilnya dengan bunga rendah, tapi kita sudah punya infrastruktur yang belum tentu dengan perubahan politik di masa daerah masing-masing itu jadi perhatian kita. Betul. Jadi kalau menurut saya langkah berani yang luar biasa dari Pak Emil gitu kan, bisa diberikan percaya oleh pusat untuk bisa memberikan pinjaman, karena saya yakin pusat itu percaya ke Jawa Barat, ya kan dihitung juga, kan betul. Tidak mau rugi SME juga kan, tiba-tiba memberikan hutang kepada sebuah daerah yang dalam kutip defisit. Oke, rugi orang. Ya orang bisa bayar kan bahaya itu kan. Bisa-bisa gedung satu ngapoy tadi apa di demo gitu kan. Termasuk orang kayaknya demo lah gitu kan. Soalnya kalau hutang ke negara itu debt kolektornya rakyat, Pak. Nah, itu kan rakyat tidak bisa loh dihalang-halangi. Karena tanpa ada rakyat, tanpa ada aktivitas kita tidak punya APBN atau APBD. Jadi hargailah ketika rakyat datang, berikan informasi agar kemudian penggantinya Pak Emil kelak para penggantinya, para SKPD-nya bisa menjelaskan. Jangan kemudian menyalahkan pemimpin yang sudah menjabat. Akhirnya muncullah fitnah. Kalau sudah fitnah kan kayak hese asup surgana gitu. Waduh, itu bahaya makanya lah orang. Bener. Makanya kan Pak Emil itu selalu mengatakan jual lahir batin. Lahir batin kudu bersih. Kudu bersih. Iya gitu. Jadi jadi PR juga nih Pak nanti yang buat jadi PJ nih Pak. Di Jawa Barat juga kan harus berpikir. Jadi jangan sampai loh hutang ini jadi apa ya? Saya bilang godogan politik doang Pak. Ya kan banyaknya kan orang hutang ini Jabar sekian triliun ya kan, provinsi ini sekian triliun. Itu munculnya hanya saat tahun politik. Betul. Covid kan udah setahun tuh Pak. Selesai ya. Kenapa nggak dari kemarin pas Pak Emil menjabat? Justru kan sudah selesai. Gitu kan? Sudah mulai mencicil mungkin Jabarnya. Bener. Kan. Dan lucunya kan satu hari beliau menjelang berangkat, tiba-tiba datang. Ya saya bukan curiga, jangan-jangan gitu kan, karena Pak Emil ingin melanjutkan pengabdiannya di tempat manapun lah, sesuai dengan takdirnya, ada muncul masyarakat seperti itu. Tapi kita tetap hargai karena mereka masyarakat, masyarakat Indonesia. Nah, karena masyarakat Indonesia tadi Pak, masyarakat Jabar ya khususnya, masyarakat Jabar ini perlu kepastian. Terakhir nih Pak, saya pengen tanya ke Bapak, bagaimana cara masyarakat Jabar menanggapi adanya hutang di Pemprov Jabar saat ini? Kalau saya sih yang pertama tentu kalau saya zaman saya dulu masih aktif itu undang para pemimpinnya itu diberikan informasi. Saya pernah satu ketika ditugaskan untuk menerima orang yang ingin tahu informasi. Mencak-mencak di depan saya, mau lempar, saya senyum saja, karena kan itu rakyat kita, nggak boleh saya membentak-bentak dia. Saya biarkan habiskan dulu emosinya sebagainya, lalu saya jelaskan dan sebagainya, apa janji Pemda yang belum terpenuhi wajib kita penuhi. Setelah itu kan mereka paham, kembali dengan senang dan tersenyum. Nah kemudian kalau yang saya khawatirkan kalau dibiarkan di pintu luar gedung sate, maka akan terjadi kan pembakaran. Itu kan baru hal-hal kecil loh. Betul. Ketika dia misalkan menjadi naik emosinya, bisa merubah infrastruktur di situ di situ. Nah, kalau sudah terjadi rugi banyak pihak. Benar. Yang demonya pasti ditangkap. Fasilitas kita rusak. Uang rakyat padahal uang mana nih? Dirusak gitu. Nah, itu masalah namakan. Inilah kondisi peradaban kita yang saya katakan sebagian memang harus kita perhatikan. Dalam tanda kutip gitu kan. Keren nih pembahasan kita rada panas sebenarnya Pak sekarang Pak, karena kalau saya mah ngelihatnya gini Pak, tahun politik itu isu sedikit pun pasti menjadi besar. Ya kan? Tapi isu yang besar kadang-kadang suka dikecil-kecilin. Nah, gitu ya Pak ya. Nah,
Makanya masyarakat Jawa Barat khususnya harus lebih teliti melihat satu pemberitaan. Dalamin lagi. Di berita tadi kan disebutkan 4 triliun, Pak. Ternyata faktanya cuma 1,8 triliun. Nah, ini menjadi perhatian semua pihak. Jangan sampai tersulut emosinya gara-gara hutang. Geus boga hutang gitu ya. Ambek-ambekan wae gitu, Pak. Kan jadi pusing kita rakyat. Nah, oke. Sepertinya kita lanjut nanti lagi, Pak nih. Kayaknya penonton juga udah mulai panas gara-gara hutang tuh, Pak. Ya, pokoknya ulah diwapai lah hutangnya gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya tetap lah yang pertama poinnya hargai setiap warga yang ingin mendapatkan informasi. Ada PPID atau pejabat terkait, ulah ngumpet, ulah nyumput. Lamun nyumput karunya ka gubernur, manya kudu gubernur KB menghadapi kan. Atau misalkan ka dia ya bupati, manya kudu KB nerima. Kemudian si yang unjuk rasa pun harus paham. Yang paling penting kan informasi tersampaikan, gitu kan. Yang penting ada niat baik para pihak duduk bersama sehingga tidak akan munculkan hiruk pikuk ketidakpuasan masing-masing, akhirnya muncullah persoalan baru. Gitu kan, ya. Iya, jadi persoalan sosial ya, akhirnya. Gitu. Jadi pesan saya dan pesan saya sebagai pembawa acara saat ini adalah tong pusing mikiran hutang Jabar, pikiran heula tah pinjol. Geus lunas tacan gitu, Pak. Yang paling bahaya itu malah ya individu gitu kan. Oke, sip lah. Atur nuhun, Pak. Siap, nuhun. Kita lanjut ke podcast berikutnya dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe para sadulur salembur. Mangga. Selalu bersama BCI. Selalu di hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.